Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Pabrik Tekstil. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Panggil saja namaku adalah Bejo, anak ketiga dari 5 bersaudara. Aku tinggal di salah satu kota pegiringan di Pulau Jawa. Di kota ini terdapat sebuah pabrik tekstil. Sebenarnya anak cabang. Pabrik pusatnya ada di ibu kota. Namun tetap saja, pabrik ini merupakan pabrik terbesar di kotaku. Pabrik ini juga terbilang cukup kuat. Terbukti dari beberapa kali krisis ekonomi, pabrik ini dengan ribuan karyawannya tidak pernah melakukan pengurangan karyawan. Padahal banyak pabrik serupa yang melakukan pengurangan karyawan atau malah gulung tikar. Dan bersyukur aku akhirnya bisa bekerja di pabrik ini. Walau aku anak dari pemilik pabrik, tapi aku suka bergaul dengan para karyawan, terutama cleaning service di bagian kantornya. Dan aku terbiasa bergaul dengan para staf wanita daripada staf prianya. Hampir semua staf wanita selalu mencariku saat waktu sudah mendekati jam makan siang. Tidak terkecuali dengan Mbak Tri. Mbak Tri ini adalah staf kantor bagian logistik. Wanita berhijab yang paling suka beli nasi pecel porsi separuh dengan irisan bakwan di dalamnya. Masih sangat segar di dalam ingatanku wajah ayunya. Ditambah softland warna coklat yang tidak pernah absen dari mata almonnya. Sangat kontras sekali dengan kulit wajahnya yang putih. Seminggu yang lalu, Mbak Tri memintaku untuk menemaninya membeli nasi padang di warung luar pabrik ini. Tumben mau beli nasi padang, Mbak. Tidak beli di warungnya Bu Sri saja. Sekali-kali lah, Mas. Namun ternyata itu terakhir kali Mbak Tri mengajakku. Karena setelahnya ia terjatuh di toilet pabrik yang paling ujung. Mbak Tri dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Sebelum akhirnya Mbak Tri meninggal dunia. Memang sangat aneh, tapi itulah kenyataannya. Kalau aku tidak salah mengingat, minimal ada 2 karyawan pabrik yang meninggal setiap tahun. Memang sudah menjadi rahasia umum tentang keangkeran pabrik ini, terutama toilet pabrik yang paling ujung. Banyak karyawan yang masuk ke toilet itu berakhir dengan kesurupan. Selain itu, banyak sosok-sosok lain yang menghuni pabrik ini. Kuntilanak merah yang selalu lalu lalang di koridor. Lelaki berwajah rusak yang selalu mencari tangannya. Belum lagi penghuni pohon dekat parkiran. Pokoknya lengkaplah. Mulai dari yang biasa saja sampai yang sangat menyeramkan. Semuanya ada di pabrik ini. Suatu hari saat malam hari, entah kenapa aku selalu bermimpi buruk tentang ayahku yang selalu menjadi monster yang memakan pegawai pabriknya. Memang sangat aneh.
Ayahku ini memang mempunyai pabrik tekstil yang memperkerjakan banyak pegawai. Namun aku ditinggal ayah dan ibuku saat aku berusia 10 tahun. Ayah ibuku tinggal di luar kota sudah hampir 20 tahun. Mereka mengurus pabrik yang ada di daerah Sumatera. Benar, terlalu dini untuk dapat mengingat jelas kedua orang tuaku yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Terlebih semakin hari, ingatanku akan sosok ayah perlahan digantikan oleh sosok yang sangat menyeramkan yang selalu menghantui mimpiku. Dan selama ini aku tinggal bersama nenekku yang sangat menyayangiku. Meski sering merasa aneh, aku justru lebih menyayangi nenekku daripada kedua orang tuaku. Mungkin karena mereka meninggalkanku sejak aku kecil. Yang pasti aku senang hidup bersama nenek. Aku dirawat seperti anak kandungnya sendiri. Aku pun diajari banyak hal. Tapi kebahagiaanku tidak serta-merta dapat menghilangkan ketakutan dari trauma masa kecil dan mimpi buruk yang sering aku alami. Karenanya aku sering menangis seorang diri di kamar. Esoknya nenek mengelus kepalaku saat aku masih tidur pulas. Seketika itu pula, aku membuka mataku, melihat nenek menatapku dengan pilu. Aku tidak mengerti dengan ekspresinya waktu itu, karena dia selalu tersenyum setiap kali membangunkan diriku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan bergegas mandi lalu berangkat bekerja. Sebagai manajer pabrik, aku selalu meminta beberapa karyawan untuk menemaniku mengelilingi pabrik ini, sekedar untuk memastikan keadaan pabrik. Kami selalu bergantian menjelajahi 6 ruangan dari 7 ruangan yang ada di kantor ini. Namun hanya satu ruangan yang tidak pernah kami bersihkan. Ruangan itu tepat di sisi kanan ruangan ayahku, yaitu Pak David. Aku sebagai anaknya pun tidak tahu kenapa ruangan itu tidak pernah dibersihkan. Namun dari desas-desus yang pernah aku dengar, ruangan itu merupakan ruangan arsip berkas-berkas penting, termasuk di dalamnya ada ijazah semua karyawan. Selama mereka bekerja di sini, ijazah akan ditahan oleh perusahaan sebagai jaminan. Itulah alasan kenapa semua cleaning service tidak bisa sembarangan untuk masuk ke ruangan tersebut. Walau terkadang rasa penasaran tentang ruangan itu menghampiri, namun aku sedikit bersyukur karena tidak harus masuk ke ruangan itu. Entah kenapa aku berpikir kalau ruangan itu tidak kalah mengerikan dibandingkan ruangan yang lainnya. Bukan hanya aku yang berpikir demikian, keempat rekanku pun begitu. Kami suka mendengar suara-suara aneh, suara rintihan, bahkan tidak jarang suara teriakan minta tolong dari dalam ruangan arsip itu. Tapi kami pun tidak mau mengambil resiko dengan melanggar perjanjian yang sudah kami sepakati. Lagi pula kami tidak mau nasibnya seperti Pak Imam. Pak Imam satpam di gerbang 1 yang telah menghabiskan hampir 10 tahun di pabrik ini, di PHK tanpa pesangon, hanya karena terlibat percakapan dengan salah seorang pelamar kerja. Aku ingat benar, waktu Pak Imam bercerita padaku tentang apa yang membuatnya dipecat dari pabrik. "Pak, saya titip lamaran. Katanya disuruh nitip di pos satpam." "Iya mas, letakkan saja di situ. Saya numpang istirahat sebentar di sini ya pak." "Iya, silahkan mas. Saya bawa masuk lamaran mas dulu ke dalam ya."
Iya Pak, terima kasih. Dan setelah membawa surat lamaran si pemuda itu, Pak Imam kembali ke pos jaganya dan berbincang dengan pemuda itu, menanyakan asal-usul pemuda itu dan bagian apa yang hendak dilamarnya. Oh iya, masnya anak nomor berapa ya? Tanya Pak Imam. Saya anak bontot Pak, nomor 3. Kakak-kakak saya sudah pada menikah semua. Mas anak ketiga? Mas, kalau kamu anak ketiga, saran saya mendingan jangan ngelamar kerja di sini. Bahaya Mas, percaya sama saya, ujar Pak Imam sambil setengah berbisik. Loh, memangnya kenapa Pak? Kok bisa gitu? Sudah, Mas percaya saja sama saya. Saya sudah 10 tahun kerja di sini Mas. Sudah paham seluk-beluk pabrik ini. Kasihan orang tuamu kalau kamu kenapa-kenapa. Lanjut Pak Imam, masih dengan berbisik. Tapi sayangnya Pak Imam telah lupa kalau di sana masih ada rekan kerjanya yang biasa dipanggil si Joko. Joko ini memang tipikal orang yang suka cari muka di depan para atasan, mencuri dengar percakapan Pak Imam dan melaporkannya kepada Pak David. Hasilnya Pak Imam langsung dipecat. Namun untungnya, si pelamar kerja tidak jadi masuk kerja di pabrik berkat Pak Imam. Tapi beberapa hari kemudian, Pak Imam ditemukan tidak sadarkan diri di depan ruangan arsip itu. Padahal Pak Imam sudah tidak bekerja di pabrik. Tapi kenapa ia ditemukan tergeletak di depan ruangan itu? Hampir sepekan ini, aku selalu mimpi buruk. Digeblokin si kuntilanak merah, dikejar bayangan hitam, dan mimpi yang sangat menyeramkan lainnya. Seminggu ini juga sering sekali terdengar suara burung gagak. Sesekali suaranya memekikkan di tengah malam, membuat aku selalu bergidik. Namun alhamdulillah, ada nenek yang setiap jam 2 malam selalu terbangun untuk melaksanakan tahajud, sedikit banyak mengurangi kengerian yang aku rasakan. Seperti hari sebelumnya, rutinitasku bekerja di kantor pabrik ini dimulai dengan briefing. Hari ini aku ditugaskan mengawasi semua staf, terutama cleaning service. Tapi pagi ini, perasaanku semakin tidak karuan karena melihat pintu itu. Pintu yang menghubungkan antara ruangan Pak David dan ruangan arsip yang sangat misterius. Berbeda dengan pintu yang ada di luar. Sepertinya pintu ini tidak terkunci. Aku harus bekerja sama dengannya. Gumamku melihat Andik sedang sibuk mengepel lantai di bawah deretan kursi yang biasa digunakan untuk meeting. Aku akan menyusup masuk ke ruangan arsip untuk mengobati rasa penasaranku dan meminta si Andik berjaga jika ada orang yang datang di ruangan ini. Aku merasa 15 menit sudah cukup untuk melihat isi dalam ruangan arsip. Seperti dugaanku, pintu ini dari ruangan Pak David ini tidak dikunci. Di dalam ruangan arsip itu berjajar rak-rak dokumen berlaci berdasarkan alfabet tersusun dengan rapi. Mataku berhenti sejenak pada rak berlaci dengan tulisan kecil di atasnya. Ijazah. Kupandang sekitar ruangan. Sekilas tidak ada yang aneh, sampai mataku kembali terhenti pada sebuah lemari kaca. Lemari dengan tinggi 4 susunan dan lebih terlihat seperti lemari pajangan.
Yang membuatku bingung adalah banyaknya foto-foto di dalamnya. Foto karyawan pabrik yang telah meninggal. Aku mencoba menenangkan hatiku dengan berpikir mungkin untuk mengenang mereka. Tapi hatiku kembali gundah gulana saat aku melihat meja di sebelah lemari itu. Meja kerja yang seharusnya ditaruh buku, ini malah berjajar rapi bingkai kecil seukuran 4x5. Berisi wajah-wajah yang sebagian besar sangat familiar bagiku. Melihat semua itu, benakku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, dan hati pun menjadi gelisah. Tunggu, kini bingkai foto itu terjatuh. Aku berniat untuk membantu merapikannya. Aku pun mengambil foto yang terjatuh itu. Namun betapa kagetnya aku. Seketika keringat dingin menguncur dan jantung berdegup sangat kencang. Sebab bingkai foto yang terjatuh itu ada foto diriku, lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan aku adalah anak ketiga. La ilaha illallah. Sontak aku pun teringat akan peringatan Pak Imam. Dari luar Andik sudah memberi tanda untuk segera keluar. Tanpa pikir panjang aku pungut fotoku dan berusaha mengambil ijazah yang ada di loker itu. Alhamdulillah, Allah memudahkan jalanku. Mungkin karena doa nenekku di sepertiga malamnya untuk keselamatan diriku. Ijazah pun aku temukan dan bergegas aku keluar ruangan dengan membawa foto dan juga ijazahku. Aku meminta kepada Andik untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain. Setelah itu aku izin untuk pulang dengan alasan sakit. Aku pun segera pulang dengan wajah yang sangat pucat pasi. Sesampainya di rumah, nenekku pun tahu gelagatku. Saat itu nenekku duduk di sampingku dengan mengelus rambutku. Dan tiba-tiba nenek berkata, "Nang, sepertinya sudah saatnya nenek menceritakan apa yang sebenarnya terjadi," kata nenek dengan pelan. "Maksudnya, Nek?" Tanyaku penasaran. Nenek kemudian membantuku untuk duduk sambil memegangi tanganku yang hangat. Nenek memulai ceritanya. Katanya dulu pabrik ayah hanyalah usaha kecil, kualitas baju yang jelek, dan harga yang terlalu tinggi menyebabkan banyak pelanggan menghilang. Setiap bulannya ia merugi. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari pabrik itu. Hingga suatu hari, ayah berani mengambil resiko untuk memakai pesugihan. Dia ketakutan kalau penghasilan satu-satunya ini itu bisa bangkrut. Akhirnya setelah menemui seorang dukun, ayah sepakat melakukan ritual pesugihan yang ternyata menjadi penyebab banyaknya karyawan yang meninggal dunia. Kata dukun itu, selain menyiapkan ruangan untuk ritual, ayah harus menumbalkan seseorang setiap malam Jumat Kliwon. Ia tentu tidak ingin mengorbankan keluarganya untuk hal itu. Bagaimana mungkin ayah melakukan itu saat alasan menggunakan pesugihan adalah demi kelangsungan hidup keluarganya? Ayah kemudian terpaksa menumbalkan satu persatu pegawainya agar pesugihannya itu bisa berjalan. Mulai dari memberikan wawancara yang dipenuhi pertanyaan terkait kecocokan weton pegawai sebagai tumbal, hingga mengeksekusi sendiri pegawainya. Semua ayah lakukan demi kami.
Setelah itu pabrik ayah semakin ramai pelanggannya. Dengan keuntungan yang bertambah, pabrik ayah juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Alhasil pegawai ayah semakin bertambah banyak. Hal ini juga menjadi pertanda baik bagi ayah, karena ia akan lebih leluasa memilih tumbalnya. Mulanya tidak ada satupun pegawai yang mencurigai pesugihan yang dilakukan ayahku. Namun suatu hari, ada seorang pegawai yang membuat semua rencana ayah berantakan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia sedang menyekap seorang pegawai yang sudah dipilih menjadi tumbal di gudang penyimpanan. Saat ia akan mengeksekusi pegawai di depannya itu, tiba-tiba terdengar suara di belakang pintu. Dan saat ayah membuka pintu, ia melihat seseorang berlari keluar dari pabrik. Sekilas ia melihat seseorang yang berlari itu. Kini selesai sudah. Ayah tertangkap basah melakukan pesugihan oleh pegawainya, yaitu Saliman. Karena takut ketahuan oleh pegawai yang lain, ayah terpaksa mendatangi dukun yang dulu pernah membantunya. Ia ingin membunuh Saliman agar bisa tutup mulut dengan apa yang sudah dilihatnya di gudang. Dukun itu pun mengabulkan permintaan ayah. 2 hari kemudian, Saliman meninggal dengan penyakit yang tidak jelas. Nah, semenjak saat itulah, ayah dan ibu pergi keluar kota, sampai sekarang ini. Dan ya, ritual pesugihan itu tetap berlangsung. Aku dibuat terkejut oleh fakta itu. Tidak menyangka, ternyata orang tuaku melakukan pesugihan demi kejayaan usahanya. Namun cerita itu belum berakhir. Untuk kali ini, ayah lalai dan tidak mengindahkan peringatan yang seharusnya ia dengarkan. Sehari setelah nenek menceritakan itu, ada salah satu karyawan pabrik yang meninggal. Sebut saja namanya adalah Roni. Istrinya datang ke pabrik milik ayah. Ia berdiri di tengah pabrik dan berkata sumpah serapah kepada ayah. "Dasar manusia biadab, terkutuklah kau dan keluargamu atas semua pegawai yang sudah kau tumbalkan untuk pesugihanmu. Aku bersumpah atas kematianmu. Ingat, kesengsaraanmu tidak akan berhenti pada dirimu saja. Aku juga bersumpah, kalian berdua besok akan mati." Istri Roni mengucapkan kalimat itu keras-keras di hadapan semua pegawai yang sibuk bekerja di bagian masing-masing. Kebetulan hari itu, ayah dan ibuku pulang untuk mengunjungi pabrik. Ayahku hanya menertawakan perkataan itu. Memang perkataan itu tidak mempengaruhi ayah, tetapi justru pegawai pabrik ini. Sejak kejadian itu, banyak pegawai yang mengambil cuti dan berakhir tidak bekerja lagi. Mereka percaya dengan perkataan istri Roni dan takut akan dijadikan tumbal. Hal itu tentu mempengaruhi kinerja pabrik. Semakin hari produk yang dihasilkan semakin berkurang. Keuntungan pabrik juga semakin menyusut. Yang lebih parah lagi, kemerosotan itu mempengaruhi ritual pesugihan ayah. Ia tidak bisa lagi memberdaya pegawainya untuk dijadikan tumbalnya. Ayah menjadi frustasi dan sering uring-uringan. Ibu yang selama ini menjadi penenang ayah sudah tidak mempan lagi. Hingga suatu hari,
saat mereka menuju dukun tempat langganannya. Mereka tewas kecelakaan akibat ayah terlibat argumen pedas dengan ibu saat sedang menyetir. Aku dibalut shock atas kejadian yang menimpa keluarga aku. Akhirnya aku tahu penyebab kondisiku yang seperti ini. Sekarang aku bisa tidur tenang tanpa memimpikan ayah sebagai sosok yang seram. Dan yang bisa kulakukan sekarang hanyalah meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Dan selesai. Itulah kisah keluargaku. Semoga dari kisahku ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.